Sobat Sehat, kita berjumpa lagi dalam Promkes, ya sebuah podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang di setiap episodenya selalu berbagi informasi-informasi kesehatan yang kami harapkan bisa menambah wawasan Anda. Nah Sobat Sehat, di episode kali ini, kebetulan di bulan Oktober ini, di setiap tanggal 10 Oktober dirayakan sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dalam topik yang kita akan bahas di beberapa menit ke depan adalah tentang kesehatan jiwa anak dan remaja, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh narasumber kita sudah hadir di studio, Dr. Dini Liando, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Kita sapa untuk narasumber kita, salam sehat, salam udah apa ini dok? Ya, dengan salam berapa dan salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Oh, salam sehat jiwa dok. Ya. Sering kita ketemu tapi kita lupa ya dok, kalau jiwa itu pun harus dibuat salam yang khusus ya, karena jiwa itu pun harus sekali dok ya. Kita biasa memberi salam sehat jiwa untuk orang-orang yang kita ketemu ya, terutama ini bulan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah dok, untuk topik kita di episode ini adalah tentang kesehatan jiwa anak dan remaja. Nah ini unik menurut saya dok, karena tahapan tumbuh kembang anak dan remaja itu memang masih masuk pada tahapan yang boleh kata sangat perlu diawasi dan memiliki karakteristik yang unik. Nah kalau menurut dokter sendiri sebagai seorang psikiater, apa sebenarnya latar belakang sehingga kesehatan jiwa anak dan remaja ini menjadi sesuatu yang unik atau spesial? Ya, betul sekali, anak dan remaja ada dalam masa perkembangan tentunya, sehingga banyak sekali terjadi perubahan dalam diri mereka, itu berlangsung sepanjang masa anak dan remaja. Nah, kalau secara khusus kita melihat fase yang paling banyak perkembangannya adalah masa awal sekali kehidupan, jadi balita dan masa remaja. Perkembangannya dari segala aspek kehidupannya ya, jadi baik fisik maupun psikis. Nah, karena perubahannya itu mempengaruhi akan menjadi orang dewasa seperti apa anak remaja ini. Kalau remaja ini kan fase antara selesai masa anak-anak tapi belum memasuki masa dewasa. Jadi masa transisi dong ya. Nah, apa boleh dikatakan bahwa masa remaja itu merupakan masa representasi kelak dia akan menjadi apa nanti saat dewasa? Betul, bisa juga kita katakan seperti itu, karena apa yang terjadi, perubahan itu ke arah mana, itu akan menentukan pribadi dewasa yang dengan segala kualitasnya. Bahkan sekarang kita mengatakan bahwa remaja ini adalah awal kehidupan, sehingga remaja ini akan menjadi orang tua ke depannya, orang tua dari anak-anak yang dilahirkan sekarang, sehingga persiapan anak-anak yang akan dilahirkan itu harus dimulai dari mempersiapkan orang tuanya kan ya, bakal orang tuanya, sehingga remaja adalah awal kehidupan. Remaja harus dipersiapkan karena remaja akan menentukan orang tua seperti apa yang akan memberikan generasi ke depan, dan seterusnya akan menentukan generasi kita ke depan akan seperti apa. Iya, jadi ibaratnya seperti kartu yang disusun-susun dok ya. Jadi kartu yang sekarang menentukan yang berikutnya. Nah, ini dok yang menarik juga adalah bahwa tolong harus sadari bahwa remaja sekarang itu masuk pada satu era yang boleh kata milenial, sehingga ada kata sebutan remajanya itu sudah milenial. Berbeda. Kalau saya mungkin masa remaja saya ya berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, kalau menurut dokter disebut remaja milenial karena ciri-ciri khas yang apa? Betul sekali ya, ini tantangan remaja yang ada sekarang ini tidak kita alami ya waktu zaman saya dan Dinan masih remaja ya. Jadi selain bahwa secara internal mereka mengalami perubahan, lingkungan eksternal mereka juga begitu berkembang dengan adanya dunia digital yang berkembang sangat hebat. Mereka bisa memperoleh informasi dengan cara yang sangat berbeda dengan zaman kita
dulu, mereka belajar dengan cara yang berbeda dengan kita dulu, mereka bisa mendapatkan banyak hal secara cepat dan instan, sehingga itu juga menentukan bagaimana pola pikir mereka begitu ya untuk menyelesaikan segala masalah kehidupan mereka. Itu mungkin itu yang membuat remaja sekarang sering dikatakan sandwich generation. Di satu sisi mereka seperti sangat pintar, sangat cepat dalam beberapa hal, tetapi juga sangat lemah di beberapa sisi yang lainnya. Mungkin itu kalau yang saya maknai. Nah, kalau dokter sendiri sebagai psikiater ya, menandai ini karena faktor-faktor apa yang paling dominan? Faktor yang mempengaruhi, selain pasti digitalisasi dan teknologi dok ya. Nah, kalau yang mempengaruhi sehingga ciri khasnya remaja milenial sekarang itu berbeda dengan remaja di generasi-generasi sebelumnya. Mungkin begini, di satu sisi kan secara fisik maupun psikis terjadi perubahan yang sangat pesat di otak remaja ya. Remaja itu mengalami perkembangan otak yang sangat pesat. Kalau kita melihat dari usia remaja menurut WHO sebenarnya ada di 10 sampai 19 tahun. Tapi ternyata seorang ahli namanya Steiner, dia mengatakan bahwa sebenarnya masa remaja itu boleh kita katakan berlangsung sampai 24 tahun karena pada saat itu perkembangan otak sampai menjadi maturitas otak itu terjadi sampai pada usia 24 tahun, di mana remaja itu siap memasuki masa dewasa dan dia menjadi pribadi yang stabil. Nah, karena kondisi seperti itu, sampai maturitas otak terjadi di mana dia mulai menguasai berpikir rasional, bagaimana mengendalikan keinginan seperti itu. Kalau sebelumnya kan, sebelum otak itu matur, yang menguasai dia adalah emosi, karena area otak yang mengatur emosi itu berkembang sangat besar pada remaja, sehingga dia sangat emosional. Mereka juga bisa mengambil kesimpulan yang cepat karena dengan menggunakan emosi saja. Nah, dengan perkembangan otak yang seperti ini dibarengi dengan tadi kan lingkungannya eksternal yang dunia digital, serba instan, serba cepat, tuntutan yang tinggi, lalu kehidupan, tekanan teman sembayanya seperti itu, sehingga remaja ini di satu sisi menjadi rentan, tadi saya mengatakan, dengan masalah-masalah psikologis. Misalnya kalau di psikiatri anak dan remaja, masalah-masalah berhubungan dengan zat psikoaktif menyebabkan mereka kecanduan, lebih mudah mengalami adiksi, dan lebih luas lagi dengan dunia digital ternyata adiksi ini bisa terjadi bukan hanya pada zat, tetapi pada perilaku. Jadi perilaku itu bisa menjadi adiktif. Sebelumnya cuma zat ya, ada objeknya. Betul, dengan mekanisme yang kurang lebih sama, di mana terjadi dalam reward system otak kita itu terjadi banjir gitu ya, sehingga orang merasa kenikmatan yang luar biasa ketika melakukan suatu perilaku tertentu, sama seperti kenikmatan yang luar biasa ketika kita mengonsumsi zat psikoaktif tertentu. Nah, itu yang menyebabkan mengapa sekarang ini masalah-masalah mental, masalah-masalah adiksi itu berhubungan dengan adiksi yang non-substantif, non-substance gitu ya. Bukan adiksi terhadap zat, tapi justru adiksi perilaku. Itu salah satu contoh ya, pergeseran gangguan jiwa sekarang dan dulu. Tapi kalau saya tandai tadi dok, itu bisa jadi karena
ya memang stimulus yang ada di sekitar yang memaksa dalam tanda kutip dia untuk menyesuaikan atau adjust dengan keadaan begitu dok ya. Iya, karena anak remaja ini kan memang masa pencarian jati diri. Betul, dan mereka sangat figur yang sangat penting untuk mereka adalah teman sebaya mereka. Jadi mencontoh. Betul, dia akan mencontoh temannya. Lebih mungkin dia akan mengikuti tren yang dilakukan teman-temannya dibandingkan apa yang mungkin orang tua bilang atau gurunya katakan gitu ya. Pantesan kalau orang tua, orang yang lebih tua atau guru, orang dia bilang seorang iya. Gitu. Ya, ternyata itu ya karena betul. mereka Dan di awal-awal remaja awal tuh jauh lebih sulit itu untuk mereka berdamai dengan figur-figur otoritas. Justru kan maunya kurang update lagi menurut mereka ya. Udah kurang update, mereka merasa mungkin ditekan, merasa harus orang tua mungkin menuntut. Nah itu mereka akan melawan itu. Melawan, betul. Ya sobat sehat, Anda masih bersama kami di Promkes, podcast dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, dan masih membahas tentang kesehatan jiwa anak dan remaja. Dokter, ini yang kita lihat dalam realitas ya di kehidupan sehari-hari di masyarakat, bahkan meluas ya secara global, bahwa remaja-remaja seringkali mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial atau mereka mendengarnya langsung dari sumber-sumbernya, bahwa ternyata ada beberapa perilaku yang sudah mengarah kepada gangguan jiwa sebenarnya. Contohnya misalnya sampai saat ini kasus perundungan atau misalnya bunuh diri dan sebagainya itu masih sepertinya belum putus ya, masih tetap dicontoh oleh remaja ini. Nah kalau dokter menyikapinya seperti apa? Betul sekali ya, bahwa masalah-masalah mental pada remaja ini ternyata kerap terjadi. Bahkan kalau kita mau merefleksikan ke belakang, masalah-masalah mental yang ada pada orang dewasa saat ini ternyata sudah dimulai dari usia remaja. Ternyata ya, statistik mengatakan bahwa 50% dari gangguan mental gejalanya sudah muncul di usia 14 tahun. Lalu, remaja ini sendiri karena tadi ya lingkungan eksternalnya yang berubah dan adanya figur signifikan dari teman sebaya, itu mereka sungguh sangat bisa dipengaruhi oleh teman sebayanya itu, sehingga banyak sekali anak-anak yang bisa merasa rendah diri misalnya ya, lalu ketika dia tidak bisa mengikuti arus teman gitu. Nah, di pihak lain juga ada kecenderungan untuk secara geng atau secara ikut-ikutan, ikut misalnya menekan teman-teman yang mereka anggap lebih lemah atau ini payah sehingga memalukan, tidak kami anggap geng kita nih. Jadi yang ada rulesnya dok ya, yang mereka sepakatin bersama. Ya sudah, karena tidak merasa ini geng saya, ya boleh nih saya bully, saya runduh. Itu mungkin yang menyebabkan kasus perundungan bisa terjadi, apalagi korban punya kelemahan tersendiri. Itu mungkin. Sementara kasus bunuh diri juga merupakan kasus yang sangat serius ya di masa remaja. Bahkan boleh dikatakan amat sangat penting ya. Kalau kita melihat angka kematian remaja, usia remaja, sebenarnya kan harusnya kan tidak banyak ya. Tetapi ternyata penyebab kematian pada usia remaja itu yang akibat bunuh diri itu merupakan penyebab kedua loh terbesar sesudah kecelakaan lalu lintas, karena juga itu ya perilaku tidak
hati dari anak remaja yang mungkin juga dikuasai oleh emosi. Kalau kita urut-urut bisa juga tuh kita menemukan wah ini juga ada masalah mental emosional di situ. Dan itu tadi ya, bunuh diri itu penyebab kematian pada remaja yang cukup penting. Sementara penyebab dari bunuh diri sendiri itu faktornya banyak sekali, sama seperti gangguan jiwa itu juga multifaktor ya, faktor biologi, psikologi, dan sosial, di mana sangat mungkin ada kerentanan secara biologis pada anak dan remaja, ditunjang lagi oleh pola asuh orang tua, ciri kepribadiannya, dan temperamen yang menjadi dasar sifat masing-masing orang. Barulah kemudian faktor yang terakhir adalah faktor dari lingkungannya. Mungkin seringkali orang berpikir bahwa itu penyebab, tapi sebenarnya mereka itu saling berkontribusi begitu ya. Saling berkaitan ya. Sebagai macam. Nah, tadi saya mengatakan bahwa sangat dekat gangguan depresi pada remaja dengan bunuh diri. Nah, gangguan depresi ini sendiri kan adalah gangguan mental emosional ya, gangguan mental emosional di mana terjadi suasana perasaan yang sangat menurun pada seseorang. Bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari anak-anak dan sampai lansia. Tetapi pada remaja, gangguan depresi ini merupakan gangguan yang penting dan cukup kerap terjadi pada remaja. Nah, sehubungan dengan perkembangan yang tadi, di mana mereka masih bermasalah dengan identitas, bermasalah dengan nilai, sering sekali ini menjadi faktor pemicu juga untuk terjadinya suatu gangguan depresi pada remaja. Anak menjadi putus asa, merasa tidak berdaya dengan kehidupannya, merasa tidak punya harapan lagi, sehingga dia jatuh ke dalam pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Dan dalam bentuk-bentuk yang lebih ringan, sering sekali kita menemukan juga di klinik bahwa orang mulai anak-anak ya dengan ketidakstabilan emosi juga melakukan perlukaan terhadap dirinya, gitu ya. Self harm behavior ya, perilaku melukai diri itu bisa awal-awalnya untuk melakukan bunuh diri pada akhirnya, tapi banyak juga yang di awal-awal hanya ingin melukai diri untuk saja. Mungkin ada beberapa yang seperti itu ya, tapi beberapa karena kesakitan atau kepedihan dalam suasana hati yang ingin dia salurkan lewat cara fisik gitu. Jadi misalnya, walaupun itu sebenarnya sakit ya kalau iya, justru dengan sakit yang disalurkan, sebenarnya sakit emosional, tetap biaskan disalurkan melalui rasa nyeri yang fisik gitu. Sehingga anak-anak ketika dia cutting gitu, dia rasa ada penyaluran kepedihan batin itu tersalurkan lewat rasa nyeri yang fisik gitu. Sampai se-ekstrim gitu dok ya untuk kondisi yang sekarang. Nah dok, saya juga menggarisbawahi tadi tentang kata dokter mengenai remaja ini ada persiapan untuk mereka akan menjadi generasi yang berikutnya, menjadi orang tua untuk remaja berikutnya. Apakah boleh dikata bahwa masa-masa generasi sebelumnya ada yang salah sehingga generasi sekarang seperti mencontoh saja kepada generasi sebelumnya, menurut dokter? Kita ini kan sampai sekarang belum ada ya sekolah menjadi orang tua ya, sehingga seringkali kita kan mencontoh ya waktu orang tua kita melakukan seperti apa, tapi ternyata kan semakin sih kita tahu bahwa begitu pentingnya itu untuk dipersiapkan,
Sehingga justru inilah ya, saya pikir kegiatan-kegiatan seperti ini dan kita harus semakin sering kita gaungkan, kita sampaikan supaya juga Edukasi ya. betul, supaya juga kita juga sebagai orang tua mau mempelajari, mau belajar dari anak kita, mau tahu juga dari mereka apa sih kebutuhannya mereka. Lebih terbuka ya. Betul, sehingga anak-anak bisa lebih terbuka dengan kita dan kita bisa menjadi orang tua yang melakukan parenting yang sehat, Mengasuh model juga. mengasuh anak-anak dengan lebih sehat dan juga tentu menjadi role model ya. Dan sulit juga loh bisa menjadi role model untuk anak remaja karena kan saat ini kan kita bukan pada posisi yang akan pilihan mereka. Tapi kalau sampai orang tua itu bisa menjadi role model yang dipandang oleh anak remaja, berarti kita sudah bisa nih memahami dunia mereka, berarti bisa berbicara dengan bahasa mereka tentu, sehingga mereka bisa merasa orang tua itu sebagai teman. Ya, jadi memang untuk masa anak dan remaja ini memang luas kok sebenarnya ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek tinjauan-tinjauannya. Tapi secara keseluruhan di episode ini kita sudah dapat gambaran bahwa kesehatan jiwa anak dan remaja itu merupakan tahap yang harus diperhatikan, harus dicermati, diawasi seperti kata dokter tadi, dan ini merupakan persiapan untuk generasi-generasi berikutnya. Nah sekarang kita sudah masuk di bagian akhir, secara kesimpulan akhir untuk kesehatan jiwa anak dan remaja. Ya, jadi remaja ini adalah aset kita, modal kita yang menentukan bagaimana generasi kita ke depan. Perkembangan mental emosional mereka itu sangat penting untuk kita perhatikan, kita asuh, sehingga mari kita memahami anak-anak kita mampu menjadi teman yang setara untuk mereka sehingga mereka bisa merasa nyaman menjalani masa remajanya. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tapi kita dengan pemahaman yang baik dengan mereka, saya pikir kita bisa berbuat banyak. Mungkin itu, dan jangan lupa tadi remaja adalah awal kehidupan. Remaja yang sehat, fisik maupun mental, menentukan orang tua yang sehat di masa depan, dan selanjutnya menentukan generasi berikutnya yang sehat juga. Dan boleh dikata dok, ini menentukan juga kualitas masyarakat selanjutnya secara luas. Betul sekali. Baik. Ya, nanti untuk kesempatan berikut dok, kita akan sharing lagi tentang perilaku anak dan remaja. Tapi terima kasih banyak dok sudah berkesempatan hari di episode kali ini tentang topik kesehatan jiwa anak dan remaja. Dan narasumber kita Dr. Dini Liando, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan, keseharian bertugas sebagai Kabid Janmed di Rumah Sakit Jiwa Tumbuh Islam Provinsi Sulawesi Utara dan sebagai seorang psikiater klinis anak dan remaja. Terima kasih untuk hadirnya dok, sukses untuk tugas pekerjaan sehari-hari ya. Nanti bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan akhirnya sahabat sehat, demikian untuk episode kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan jiwa Anda supaya ini akan menentukan juga kualitas kerja Anda. Dan saya Ferdinand mengucapkan terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik yang lain juga. Terima kasih, salam sehat.